Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Anxiety Support. Buat Anda yang belum subscribe, mohon untuk bisa subscribe karena saya ingin selalu memberikan support kepada teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan cemas atau gangguan panik atau anxiety disorder. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang apakah mungkin gangguan cemas itu bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Jadi pertama kali dulu saya mengalami gangguan cemas itu, perut saya itu benar-benar melilit ya, seperti diperas-peras gitu. Tahu kan rasanya diperas-peras tuh kayak gini. Itu di tahun 2012-an. Itu pada saat pertama kali serangan itu kuping saya berdenging, kemudian badan sempoyongan, kemudian semua badan saya itu rasanya linu-linu semua ya, di luar selain itu mual, muntah, kram perut gitu-gitu. Kemudian seperti serangan jantung atau mau mati rasanya ya. Nah, setelah itu tubuh saya itu nggak pernah merasakan rasanya sehat walafiat, itu nggak pernah sama sekali. Nah, kemudian setelah itu saya harus bolak-balik ke dokter, gonta-ganti dokter ya, karena dokter satu waktu itu diagnosanya gejala tipes awalnya. Pada saat dicek, minum obat tipes nggak sembuh-sembuh juga. Selang 2 minggu ganti ke penyakit dalam, kemudian dicek bahwasanya ada asam lambung tinggi. Nah, di USG yang lain sih normal kecuali banyak buih-buihnya di asam lambung. Kemudian setelah itu kok badan nggak sehat-sehat ya, sempoyongannya itu loh yang kadang bikin orang nggak kuat, dan rasa deg-degan yang terus menerus itu menyebabkan kita menjadi orang yang karena banyak sekali keluar menjadi takut kemana-mana, takut keluar rumah, takut ini, takut itu. Cemasnya juga sangat tinggi, paniknya sangat tinggi, bahkan untuk beristirahat saja tidak bisa. Nah, sejak saat itu saya juga muntah-muntah setiap hari. Ketika perut saya diremas-remas itu, saya juga muntah-muntah setiap hari. Baru ketika nanti minum obat lambung jenis PPI, itu perut saya terasa enak. PPI itu namanya proton pump inhibitor ya. Itu jenisnya ada banyak, ada lansoprazol, omeprazol. Kemudian setelahnya perut rasanya agak mendingan ya, walaupun masih diare setiap hari, tapi ketika minum PPI itu ya masih bisa beraktivitas walaupun keluarnya sangat banyak. Nah, kemudian selain belum berbelanja dokter ya, karena gonta-ganti dokter itu dicek jantung juga normal, kecuali hanya yang terdeteksi itu hanya asam lambung saya yang tinggi tadi. Mau nggak mau tensi saya juga naik ya, ke 150, 160, dan itu menetap. Ketika ditensi rasanya deg-degan itu, jantungnya deg-deg gitu. Lalu mulai setelah 2 tahun itu saya mulai bosan karena nggak ada perkembangan, setiap hari masih merasa sensasi yang sangat luar biasa ya di badan. Kemudian saya merasa ini kayaknya ada yang nggak beres nih.
lambung sudah 2 tahun, kenapa masih gini-gini aja, apakah saya mau kecanduan obat lambung? Setiap seminggu sekali saya coba lepas, pasti nggak kuat, muntah. Seminggu saya coba nggak minum, pasti muntah lagi, seperti itu selama hampir 2 tahun. Lalu kemudian saya ke psikiater ya, atau ke orang dokter yang mengerti tentang psikologi. Di situ diberikan obat untuk antidepresan dan anti cemasnya. Dan saya terapi untuk 2 tahunan. Kok bisa sampai 2 tahun ya? Ya memang sendiri-sendiri ya. Jadi menurut pengalaman saya di situ tetap, karena saya mencoba tanpa obat-obatan itu badan saya muntah-muntah, kemudian kepala saya sakit, keliengan, pusing. Setelah minum obat dari itu, obat lambung jenis PPI masih jalan ya. Kemudian saya lanjutkan dengan obat anti cemas dan antidepresannya itu. Nah itu mulai menghilang keluhannya, mulai enakan lah di badan saat itu. Nah bahkan saya dapat terima job dari kantor yang selamanya mungkin dari 3 tahun saya mengalami gejala gangguan cemas. 3 minggu setelahnya itu saya udah berani naik pesawat ya, sendirian lagi, ke luar negeri lagi, ke Singapura ya, karena badan saya udah mulai enakan dan nggak ada rasa trauma ya. Setelah minum obat dari dokter itu, agorafobia atau takut keluar rumah atau ini pun kecemasannya mulai berkurang selama 3 minggu. Namun saya nggak bisa lepas dari obat-obatan itu dalam sampai ke 8 tahun 9 tahun ya. Kemudian ya setelah itu selama setiap hari juga saya berobat dari lambung ke obat tadi ya, masih psikiater itu selama 8 tahunan. Kemudian saya juga berdoa setiap hari, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat saya juga minta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu saya tertarik untuk mengikuti pengobatan alternatif yang namanya Yasin Fadilah ya, di tempat saya itu di Kabupaten Bekasi namanya. Bayangkan saya sudah minum obat-obatan selama kurang lebih 8 tahun dan ada terapi Yasin Fadilah. Awalnya jadi anak saya itu pilek selama hampir 6 bulan 7 bulan tuh nggak sembuh-sembuh. Kemudian istri saya mengajak ke tempat itu Yasin Fadilah ya, yang kebetulan nggak jauh dari rumah di Kabupaten Bekasi, di perumahan Mega Regensi. Nah selama 8 tahun minum obat lambung psikiater itu, kemudian saya coba terapi dengan harapan bisa sembuh. Mungkin Yasin Fadilah ini di daerah-daerah Anda juga mungkin ada ya. Cuman sistemnya itu kalau yang saya jalanin adalah kita didoakan di bagian yang sakit, misalnya yang ansitas itu di kepala, didoakan oleh seorang terapi atau abah ya, atau ustadz. Nah kemudian setelahnya nanti di bagian perut kita juga didoakan. Saya kesana itu waktu itu panjang ya, 2 tahun 3 tahun sekali, mungkin selama 2 tahunan lah, selama 1 minggu sekali itu datang. Nah kemudian setiap datang kepala saya didoakan, kemudian diberi pulangnya nanti kita bayar air putih 1 botol gitu. Yaitu yang saya jalanin ya. Mungkin teman-teman beda-beda cara untuk bisa lepas dari obat. Pada saat itu saya juga nggak yakin ya, awalnya itu kok bisa anak saya awalnya itu 6 bulan, 2 dokter spesialis itu bilang ini pilek alergi, nggak bisa sembuh. Kemudian suruh operasi amandel juga dia itu. Nah kemudian saya ganti dokter untuk anak saya itu dengan harapan dapat second opinion ya.
Kemudian ganti dokter yang lebih senior juga sama, vonisnya adalah pilek alergi yang tidak bisa disembuhkan untuk anak saya itu. Akhirnya istri saya itu inisiatif untuk ajak ke sana, untuk ke tempat terapi Yasin Fadilah di Kabupaten Bekasi itu. Nah kebetulan cuma satu kali didoakan di bagian sini oleh namanya Abah Rudi ya, didoakan, terus kemudian kayak disayat pakai kuku gitu, ditarik, mungkin pakai tenaga dalam atau apa nggak tahu saya. Nah kemudian anak itu saya lihat dibawain air putih, minyak kelapa segini sama air doa, air yasin, botol fit yang besar ya, itu dibawa pulang, suruh pakai minum gitu, dibuat minum terapi dari dalamnya itu, air doa namanya itu. Nah setelah 1 hari malamnya itu kok keluar lendir-lendir hijau gitu dari dalam hidung ini kesaksian saya ya, karena saya mengalami sendiri sih. Nah kemudian setelah ke sana satu kali itu kok anak saya sembuh gitu pileknya itu. Nah kemudian setelah itu saya mencoba ya, dibujuk lah istri saya itu, ya kamu ke sana aja, coba ke tempat Abah, siapa tahu sembuh gitu. Nah terus ya modal keraguan-raguan juga ya, karena kita kan berpikir secara logikanya aja, masa sih cuman digituin bisa sembuh gitu. Nah saya coba sekali itu nggak ada rasa efek apa-apa gitu kayak. Kemudian seminggu lagi, minggu ke depan mungkin baru 1 kali ke sana. Ya mulai ada perubahan itu setelah diterapi mungkin selama 1 bulan. Oh ya kok badan saya semakin enak ya. Nah kemudian saya mulai ada perubahan sampai ya karena saking pengen sembuhnya ya saya berkunjung ke sana itu kurang lebih sampai setahun lebih ya, terapi Yasin Fadilah itu ke tempat Abah. Ini kesaksian saya di sana ya waktu itu, karena dulu itu hidup saya merasa udah nggak ada apa namanya, karena banyak keluhan ya di lambung, perut itu, jadi kayak masa depannya udah suram gitu ya. Bentar lagi kayaknya ajalnya udah sebentar lagi, pikirannya itu buruk terus. Nah setelah dari situ udah mulai bisa lepas obat-obatan, alhamdulillah bisa kembali normal seperti sedia kala. Sampai sekarang lepas obat-obatan total, cuman hanya satu hal yang masih menetap, yaitu asam lambung, bukan asam lambung, tapi tensi darah saya yang selalu nggak tahu ya kenapa, tapi selalu tinggi di 150, masih menetap segitu. Tapi secara keluhan fisik yang lain udah alhamdulillah sudah membaik, bisa lepas obat-obatan. Jadi ketika kembali di pertanyaan awal, apakah ansitas atau gangguan cemas atau panik atau asam lambung tinggi itu bisa disembuhkan tanpa obat? Jawabannya, ketika Anda menemukan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda pasti bisa menemukan kesembuhan itu dari manapun datangnya. Saya tidak ingin mengajak Anda semua ya untuk bisa mengikuti langkah saya atau mengajak Anda terapi ke tempat yang saya kunjungi itu, karena mungkin di tempat Anda masing-masing itu juga ada terapi namanya Yasin Fadilah. Ya ini hanya pengalaman saya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang di tempatnya itu ada terapi pakai air putih, cuman dengan keyakinan hati bisa dicoba. Tapi saya baru nemu dan mengalami ini di tempat saya, di dekat rumah saya itu benar-benar ini kejadian aneh lagi ya. Ini setelah saya mulai membaik gitu, saya itu menyarankan untuk ada tetangga yang 8 tahun belum punya anak. Kemudian dari situ istri tetangga saya itu dibawa ke sana.
didoakan juga di bagian perutnya itu. Dan Ustadz itu bilang nanti setelah haid disuruh balik lagi gitu ya. Namun puji syukur alhamdulillah ya, setelah sekali ke sana didoakan di bagian perutnya itu, nah itu alhamdulillah loh, demi Allah ini kesaksiannya, bisa langsung hamil. Dan dia itu nangis gara-gara karena 8 tahun nggak punya anak, tiba-tiba hamil. Itu yang keajaiban yang kadang-kadang saya juga nggak bisa logika, tapi alhamdulillah rabbil alamin saya bisa sembuh dari penyakit itu, ansitas, cemas, panik, asam lambung tinggi, dan sembuh tanpa obatan kimia itu ya memang ada, dengan terapi-terapi yang benar, karena yakinlah hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Oke, mungkin teman-teman semua bisa mencoba setelah mungkin berpuluh-puluh tahun kayak saya 8 tahun ya, 8 tahun mencoba tanpa obat-obatan. Pertama kali coba tanpa obat-obatan nggak bisa karena saya muntah-muntah kan. Terus akhirnya saya kecanduan obat lambung jenis PPI, omeprazol. Kemudian sampai 8 tahun itu minum obat-obatan dari psikiater untuk memperbaiki neurotransmitter di kepala. Kemudian ya karena pengen sembuh total, pengen lepas obat-obatan, karena dari psikiaternya nggak bisa lepas obat lambung dan obat psikiater itu, akhirnya saya coba alternatif ke terapi Yasin Fadilah. Itu dia, jadi terapi didoakan bagian yang sakit, kemudian diterapi juga dengan air doa dari ustadz tersebut. Nah, jadi kesimpulan saya yang dapat saya sampaikan bahwasanya kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menemukan ridho dari Allah yang maha memberikan sakit, maha memberikan cobaan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit Anda disembuhkan. Hanya Allah yang maha menyembuhkan segala penyakit. Hanya Allah. Dokter semua itu hanya perantara, bahkan manusia pun, orang-orang yang soleh pun hanya perantara. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua juga diberikan kesembuhan. Untuk yang mau tanya-tanya juga boleh, itu saya open banget ya. Niat saya hanya membantu, dan mungkin di konten-konten saya sebelumnya saya nggak pernah membahas masalah ini, tapi mungkin banyak orang yang nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, makanya saya nggak pernah open bagaimana, atau baru kali ini saya open tentang bagaimana saya bisa lepas obat-obatan setelah 8 tahunan. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe, karena selain itu saya juga akan membantu teman-teman yang masih bergelut dengan anxiety atau cemas, dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesembuhan. Amin amin. Oke, sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.